Selamat sore kawan-kawan. Kenapa sore? Karena sore waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola. Bertemu lagi dengan saya, Miftahul Famsa, di kanal YouTube Oma Bal-Balan. Nah, Oma Bal-Balan kali ini bertemu dengan mantan pemain Persebaya Surabaya. Mungkin nggak banyak yang ingat, bahkan mungkin lupa kalau beliau ini pernah main di Persebaya. Tapi keberadaannya cukup lama sebenarnya di Persebaya, dari 83 terakhir berkostum Persebaya itu 92. Mas Budi Prasito. Polos sih, terkenal polos. Mas Budi Prasito, terkenal polos. Selamat sore Mas Budi. Sore ya. Ya apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kau sih Persebaya. Sponsor. Nah, Mas Budi ini mungkin dulu banyak salah nulis Mas ya, karena dulu Iya. ditulisnya Budi Prastio. Prastio ya, Yang di benar Prasito. Prasito. Iya, betul. Nah Mas, seperti yang saya bilang tadi, Mas Budi itu kan masuk Persebaya dari tahun 83 sampai 90-an lah pokoknya. 90-an ya. Iya. Saya lihat arsip itu terakhir 92 main di Piala Tugu Muda. Bener Mas? Pernah main yang Persebaya ini? Ya pernah, ya memang sering di bangku cadangan. Temen ada turnamen itu pasti saya ikut, Kalau turnamen di luar kompetisi itu sering main gitu. Ya. Ini kalau guyonannya itu Mas Budi ini cadangan abadinya Muharram Rusdiana di Persebaya. Betul ya. Karena bek kanan Mas ya? Ya, bek kanan. Bener begitu Mas? Betul. Memang Muharram ya mungkin lo senior saya, dan dia mungkin waktu main mumpuni juga ya. Kita maklum ya, kan cadangan apalagi pelatih tahu kan kondisinya. Ya kadang-kadang waktu itu ya kadang enggak gitu. Tapi yang intinya berarti cadangannya Muharram selama di Persebaya. Sampai ya itu sampai pensiun. Pakai pensiun juga. Cadangannya Muharram. Ya. Ya enggak pensiun. Bilang kita kan kerja. Kalau kita enggak main bola ya ke kantor gitu. Jadi masuk 83 itu bek kanan langsung jadi cadangannya Muharram Mas. Betul memang ya. Itu pertama kali waktu itu kan ada KNPI di Kuningan, Jakarta. Persebaya itu juga Jakarta. Begitu orang pulang, saya nggak boleh pulang waktu itu, suruh gabung langsung ke senior Senayan. Jadi, pas barengan. KNPI ini 83 itu ya pemain-pemain Persebaya junior. Ya KNPI Jawa Timur lah, Jatim. Nah, itu mungkin waktu itu ada Saki, waktu itu pun belum muncul waktu di senior. Nah terus begitu saya dipanggil, nggak pulang ke Surabaya, besar di Kuningan, langsung gabung ke Senayan sama Persebaya senior itu ceritanya awalnya itu. Itu kan 83 masih ada Subodro, Mas Bodro masih ada, Sunyo Hartono. Ya Sunyo Hartono, betul ya. Itu juga awal-awal munculnya Ferel Raymond Hatu. Ferel gelandangnya Budi Yohanes, sayapnya Toyib sama Jujut Darmanto. Itu ngerasa nih ya apa Mas? Junior langsung masuk Persebaya senior ketemu senior seperti itu. Wah, bagganya setengah mati karena terus terang kami kan dari desa keteran ya. Dari mana Mas? PSIL Lumajang. Nah, PSIL Lumajang, itu gabung ke PSAD Surabaya. Belum 1 tahun sudah saya masuk ke tim Persebaya. Panggil itu masuk kompetisi, langsung dipanggil seleksi masuk di Persebaya. Waduh, bunga setengah mati, orang desa kata Mas ya. Jadi Surabaya seneng setengah mati. Dulu itu cita-cita masuk Persebaya itu udah wangel sekali, sulit sekali. Karena itu loh, Persebaya itu dulu itu awet-awet, mau geser susah. Sekarang kan setahun hilang gitu. Dulu puluhan tahun baru bisa geser gitu Mas. Makanya itu begitu masuk di situ bek kanannya sudah jadi sudah jadi miliknya Muharram Rusdiana. Iya betul. Mas Budi masuk, ya mau tidak mau jadi cadangannya Muharram ini. Betul ya, kita maklumi memang kadang-kadang cakmu itu kadang pengertian lah ke manjino cadangannya itu. Kadang-kadang kita diberi kesempatan untuk main. Dalam artian gimana ini?
kalau kita kelihatannya udah menang atau gimana itu udah pura-pura sakit. Pura-pura ya udah om tak ganti. Wah, saya masuk gitu. Ini kesempatan. Itu bagusnya senior-senior kita dulu. Enggak egois lah. Persebaya main ngerasa sudah Unggul balik ding waktu saat terakhir itu paling enggak minimal 10 menit lah wis. Oh, iki sakno Budi gurung main iki. Ya mungkin ya. Begitu. Ya saya tahu itu. Saya tahu udah terasa pokoknya menang belum kemarin pura-pura aduh siap ganti gitu. Sering-sering gitu Mas. Itulah zaman dulu itu senior-senior kita itu bagus lah anunya. Kalau Mas Budi kan masuk Persebaya seneng banget. Nah, begitu masuk tapi ada posisi bek kanan, ada Muharram Rusdiana. Dan akhirnya jadi cadangan. Ngerasa mandang Muharram Rusdiana itu memang levelnya di atas Mas Budi. Ya, saya akui memang dia lebih senior dari kita dan levelnya dia lebih mumpuni dari saya lah. Yang tahu kan pelatih, yang ngerti ya. Tetap kita ya legowo, memang kita ya udah, pokoknya kita mendukung apapun yang terjadi. Cadangan itu dulu, wah, enggak ada yang iri itu bunuh ini, enggak. Dukung teman-teman itu yang senang dulu zaman-zaman gitu, itu perserikatan itu. Jadi soalnya kalau menang kita juga bangga kan gitu. Sama-sama bahagia. Supaya dulu itu kayaknya solid sekali, timnya solid, termasuk pengurus dari pemain solid. Dan waktu itu sampai Darmanetanya pun diperhatikan. Zaman waktu itu, zaman 87 itu, Pak Daman Purnomo Kasidi. Dharma Wanita ini kan iya. Sekarang wek. Wah, apa kalau ada namanya apanya? Pacar, Dharma iya. Wanita ini. Wong lawas ini, wong lawas. Iya, Dharma Wanita itu. Memang kalau kembali sama Muharram tadi, memang Muharram secara teknis lebih ya dibanding Mas Budi. Ya, saya akui bisa ya lebih senior, lebih aku dan dia lebih mumpuni mungkin pelatih ya. Kita legowo aja lah, memang itu pelatih. Kalau kita dipasang siap, ya siap gitu aja. Ini kan menarik ini karena kan biasanya pemain itu kan ngerasa lebih baik daripada temannya. Akhirnya ketika dicadangkan rasa sakit hati, iri, malah menjatuhkan temannya. Kalau ini menarik nih Mas Budi. Ya, itu tadi cadangannya Muharramnya sangat panjang dan ngerasa memang Muharram levelnya lebih bagus. Tapi ini Mas Budi kan tetap ada keinginan cadangan kan, ada keinginan kan untuk geser kan. Nah itu Mas Budi nambah nggak latihan waktu itu? Oh pasti itu di Persibaya itu yang nggak main itu pagi itu latihan sendiri teman-teman. Jadi yang senior-senior itu kadang-kadang istirahat tidur kadang kita lari sendiri. Dulu gitu, yang cadangan itu wah latihan genjot sendiri sama pelatih. Yang main-main itu istirahat, mainnya santai. Kita digenjot, cadangan semua, bukan yang kayak tato lah. Tempat kita nambah sendiri. Kadang habis latihan selesai kita lari sendiri. Seger itu yang sering gitu. Oh, udah sendiri kan. Sama kita juga ikut, yang cadangan itu tahu sendiri lah. Nggak usah disuruh sudah itu pasti sudah dulu itu gitu. Jadi Mas. nambah sendiri, nambah sendiri otomatis. Ada program dari pelatih nambah dan juga nambah sendiri juga. Nambah sendiri ada. Teman-teman gitu dulu. Sore pun selesai kita lari putar lapangan dan tribun di tesnya kan dapat sehari pernah. Terap-terapan juga. Karena juga apapun meskipun yo ojo cadangan terus sih. Nah, itu. Pengen juga pemain inti gitu kan. Ya, hati kecil ingin main inti juga, tapi ya gitu pelatih yang udah tahu begitu aja. Kita penting siap. Makanya juga tetap nambah latihan sendiri. Sendiri pasti itu udah cadangan. Dimanapun makin di luar kota, di Surabaya itu TC itu kita nambah sendiri latihannya di luar tim dari pelatih ada itu. Tapi masalahnya yang pernah saya dengar, Cak Muharram itu juga nambah sendiri lagi. Nah, saya dengar itu dulu sering lari di pinggir rel kereta api itu dari Sepanjang sampai Wonokromo PB. Berarti Mas Budi nambah latihan biar bisa jadi pemain inti. Yang inti juga nambah sendiri. Iya. Ya itu mungkin ya kan ada kekhawatiran nanti kegeser juga ada. Senior-senior juga ada yang inti-inti juga ada kekhawatiran kegeser. Memang juga di rolling juga mainnya. Enggak melulu itu aja ada. Pelatih tahu kesiapan pemain waktu hari ini loh ya. Siapa yang bisa main yang sipnya itu pelatih tahu. Itu aja. Kita siap, pokoknya siap semua siap. Enggak ada yang enggak siap seperti itu. Dan nggak tahu main dulu itu semangatnya tinggi sekali. Jadi
oh lawan ini menang, lawan ini draw, gak ada istilah kalah Persibaya zaman itu loh. Kita berpikirnya waktu kita kan meeting itu, ya gak ada istilah kalah itu. Oh, lawan ini menang, lawan ini draw, lawan ini draw, menang itu. Ya, itu. Jadi Mas kan tetap yuk ya meskipun besar legowo, besar hati ya legowo, tapi jadi cadangan lama itu kan ngerasanya ya apa Mas? Ya sebenarnya adik kecil ya nggak enak juga kadang-kadang. Ingin main sekali, ingin ya gimana ya main inti gitu. Tapi ya kita berusaha, tapi tetap pelatih memandang ini yang mungkin lebih siap, yang terbaik. Ya itu ya kita legowo aja. Dulu itu masuk Persibaya itu juga seneng setengah mati. Cuman dulu loh yo. Waduh, udah bangga sekali apalagi dari desa masuk Persibaya. Waduh. Rasanya waduh. Awan Mas ya. Terus terang di daerah saya itu terkenal. Wow, itu loh Persibaya di daerah Lumajang itu terkenal. Usman Hadi itu kan satu kampung sama saya. Itu Lumajang sama saya, Usman. Wow, itu duluan dia dulu saya. Duluan Usman Hadi, terus saya setelahnya itu. Nah Mas, berarti kan seperti cerita Mas Budi tadi, ketika di kompetisi perserikatan itu pemain intinya Muharram, tapi ketika turnamen Mas Budi yang main. Ya, ada masih banyak mainnya kita waktu itu, mesti main. Yang turnamen ya kayak ada Piala Mengkubuwono, Tugu Muda, Piala KF, apa itu di Jombang di Padang itu. Itu kalau turnamen lebih banyak porsinya Mas Budi, kalau kompetisi perserikatan resminya PSSI Muharram Rusdiana. Muharram ya banyak. Tapi di sela-sela itu kadang Muharram ngasih kode kalau Persibaya unggul. Ya, kita tahu lah, ngasih kesempatan lah katakan. Pura-pura pokoknya ada lah modelnya itu. Ya saya selalu juga senior itu bisa beri kesempatan biar ada istilah jam terbang lah itu loh. Berarti Mas Budi ada di Persibaya 83 ya. Terus 85 ini Persibaya itu 16. Saya sering main waktu 85 itu di yang Semarang itu. Oh, yang kecil. 6 kecil ya di Semarang. 85 itu. Dulu itu ini mungkin teman-teman yang sekarang nggak tahu, dulu itu era perserikatan ada 6 besar, ini yang memperebutkan juara mainnya di Senayan. Sedangkan tim-tim yang mau degradasi itu ada 6 kecil untuk menghindar dari degradasi ya. Iya, waktu 85 itu Persibaya 6 kecil di Semarang. Itu Mas Budi inti itu. Ya ada enggak, tapi banyak mainnya. Saya inti juga banyak mainnya itu. Dan Semarang. Kalau nggak salah waktu 6 kecil itu juga cetak gol Mas ya? Enggak? Oh enggak 6 kecil, itu yang Tugu Muda itu. Oh. Yang Tugu Muda, 6 kecil enggak. 85 6 kecil. 86 87 Persibaya juara, 87 87 juara Persibaya. Runner up kalah sama Semarang 87 88 juara. Iya. Itu Mas Budi bagian dari tim juara itu kan? Iya, tim juara itu. Masuk tim Senayan ke Senayan. Kan itu awalnya dari gajah-gajahan itu. Oh ya, Mas, kalau ngomong gajah-gajahan kan yang gajah-gajahan itu kan tahun Februari 88 kan, yang kompetisi 87 88. Iya, itu gajah-gajahan. Itu Mas Budi main? Main, inti cadangan semua yang main. Senior enggak mau main, yang intinya sebagian lah yang mau main, banyak enggak mau main. Enggak tahu takut ya mungkin di nama itu nama. Intinya main semua. Yang main itu pemain cadangan semua. Termasuk Mas Budi. Ya, inti saya main yang itu waktu gajah-gajahan itu main full di Tambak Sari lawan Persipura. Gimana Mas, itu kan ya istilahnya di kompetisi resmi jarang main, tiba-tiba main di sepak bola gajah Persibaya Persipura yang akhirnya kalah 12-0. Iya. Ya, ceritanya apa itu Mas? Memang itu panjang ceritanya, itu just pengetahuan dari pengurus lah minimal. Pengurus tahu bahwa ada begini ya modelnya. Kalau di kita awalnya dalam rapat itu 7 atau 8-0 lah maksimal. Kalah lah. Kasih gitu 7 atau 8 atau 6 minimal. Takutnya di Juni Padang ada main juga. Kalau ada gajah-gajahan sana sama kita 7 gak ada artinya. PSIS tetap lolos. Ya? Gitu. Ini padahal tujuannya untuk menggeser Semarang, PSIS Semarang. Waktu itu Sartono. Nah, akhirnya kebablasan mungkin atau bablasan atau gimana sampai 12-0. Ini yang ya pengurus mungkin heran juga kok sampai segitu itu loh. Sampai
Indonesia bergetar katakanlah. Persebaya 12-0 kalau zaman sekarang skorsing semua itu sak pengurus skorsing pasti. Iya. Betul kalau sekarang lah yo. Itu yang saya dengar kan sempat ada simulasi pertandingannya Mas. Pagi kan mainnya sore ya. Sore. Pagi itu Persipura dan Persebaya simulasi di Tambak Sari main. Betul ya, ada peragaan istilahnya lah. Peragaan pokoknya gini nyerang gini, nanti gini ini naik sini masuk, ini naik ke offset ini masuk gitu Mas. Jadi nggak nyolok gitu loh, maksudnya nggak nyolok. Ini pemain Persebaya yang nanti sore main itu main praktek, iya. Persipura Iya. yang nanti sore main juga praktek Praktek di bareng. lapangan, iya. Simulasi, ya itu segitunya. Untuk ngatur strateginya, dan itu bukan tahu oleh satu orang, semua tim, masuk pengurus juga tahu gitu. Ya, memang itu. Karena Semarang waktu itu habis juara agak Sakit hati. Sartono pun nonton Tambak-Sari, nonton. Itu 8-0 dia pulang. Pulang 8-0 pulang dia udah dari tribun pulang sendiri ke Semarang nonton sama pengurus Semarang ada 3 atau berapa itu. Sartono datang pelatih PSIS waktu itu. Ya. Oh, akhirnya pulang ya wis sudah tahu wah ini gajah-gajahan gitu udah. Nah itu Nah, Mas, itu. Itu setelah gajah-gajahan di musim itu kan Persebaya juara kan. Iya. Ini yang saya pernah dengar, cerita yang pernah saya dengar itu kan Mas Budi bagian dari tim itu kan, Yeah. karena juga main. Yang saya dengar ada beberapa pemain yang nggak dapat medali waktu Persebaya juara 7-8 ya. Ya waktu itu mungkin pemain itu kan nambah waktu ke Jakarta. Ya termasuk dari Asabab juga nambah berapa pemain. Ya terus terang yang berkompetensi itu banyak dari pengurus Asabab. Jadi kita awal berjuang itu ya itu tadi begitu juara banyakkan pemain daripada medali. Jadi beberapa orang nggak dapat medali ya sampai royoan katakan kasarannya gitu. Tapi ya kita ngalah lah buat apa sih medali, penting kita udah juara wis kita ikut di Senayan juga itu aja udah. Salah satu yang nggak dapat medali itu Mas Budi. Maksud saya nggak dapat. Nggak dapat medali. Siapa sih Mas yang nggak dapat? Kalau saya ingat Mas Budi. Waduh, siapa tahu itu ada 4 orang nggak salah itu waktu itu. Terus Mas Said juga kayak Mas Said. Waduh, waktu itu ikut Ibnu juga kak tahu itu. Lalu pas saya Ibnu itu juga ikut waktu zaman itu. Ya. Masih belum inti lah mungkin. Ya. Iya. Jadi medalinya nggak sebanding dengan jumlah pemain. Akhirnya beberapa pemain nggak dapat medali. Termasuk Mas Budi. Maksud saya. Musim 86, 87 Mas, itu kan runner up kan, ada medalinya kan, itu dapat Mas. Oh dia dapat itu Dapat ada, itu, ya? Itu ada itu. Malah yang juara malah nggak dapat. Kalau nggak salah kan sebenarnya dapat kan pas pengalungan. Ya itu diambil oleh temen ya, ada kita ngalah ya baroyoan nggak enak dilihat dari masyarakat kan nggak enak. Sebenarnya dapat ya waktu pas pengalungan medali dapat. Ya semua dari baris depan kan. Ya. Nah, kayak modelnya kayak royoan aja tuh udah pada gitu kita ngalah aja karena kita kalah dengan pengurusnya yang dari tim itu Asabab. Ya itu aja wis buka aja zaman itu ya alhamdulillah itu kan ya tidak penting lah, penting kita juara gitu aja buat sepilihan saya. Nah musim berikutnya itu kan Persebaya final lagi Mas, 89 90 ya yang kalah sama Persib Bandung. Itu Mas Budi ada di tim itu? Sudah enggak. Enggak. Tapi Cuman, pas persiapan di turnamen masih? Masih ya, dipanggil ya tahu kan biasanya yang lama-lama timnya ada kan waktu itu ada main tim ini yang main kompetisi waktu itu mungkin yang nanti ada turnamen ini panggil gitu. Dulu kan banyak turnamen itu juara itu banyak ngundang kita Mas. Mau main ke sana juaraan ini kadang-kadang mainnya itu ya tim ini yang berangkat ke sana. Jarang-jarang ikut, ada yang muda-muda yang main gitu, sering itu. Jadi pas kompetisi perserikatan resminya enggak, tapi waktu turnamen Persebaya diundang turnamen Tugu Muda ya. ke Jogja, ke Padang. Itu main Mas Budi main ya. Karena full. Saya lihat itu foto terakhir Mas Budi itu di Persebaya ada juara Piala Tugu Muda 92 kalau nggak salah kan? Ya lupa saya itu mungkin 92 nggak sampai 92. 91 92 Mas.
Ingat saya 90-an lah pokoknya, saya terakhir 90 itu. Setelah yang kalah lawan Persib itu, tapi masih main kan? Masih main itu ya, itu Nah itu, turnamen saya aja. lihat foto itu ada Mas Budi. Iya 91, 92 itu ya 91, lupa sih. Itu yang terakhir Mas? Ya terakhir udah. Persibaya. Ya. Setelah itu kemana? Fokus ke pekerjaan. Saya kerja di Bulog kan. Oh ya. Di Bulog itu dulu kerjanya itu memang demen jadi bola lah. Bulog kan juara ya antar kantor Indonesia. Tahun? 83, 82. Oh. Final dengan PLN, zamannya Ajat Sudrajat PLN waktu itu. Bulog juara. Indonesia antar kantor. Itu. Terus pemainnya diangkat jadi karyawan? Ya, yang jadi karyawan. Saya kan menyusul karena yang zamannya Wasito itu memegang iya, dulu Pak Wasito ya. ya itu. Berarti dulu antar kantor ada kan istilahnya kan. Sekarang nggak ada ya. Iya. Dulu ada ini Bulog kan ada Pak Hambali, Pak Kamto ya, kakaknya Mustaqim ya ada dulu itu mainnya banyak lah dari pemain Persibaya, Johnny Famsa, Tommy waktu itu zaman itu. Rionastan juga Bulog, Eli Maura dulu, Mustaqim ikut Bulog. Begitu ada pangkatan teman-teman banyak yang mundur kan nggak diangkat. Iya Mas, kerja. karena kan waktu Persibaya juara 87, 88 itu kan pemainnya banyak yang masuk ke PDAM kan, PDAM Surabaya. Memang pagi itu Pak Wali Kota memang menaruh bener juga nawari siapa yang belum kerja, kalau mau kerja monggo dimasukkan ke PDAM semua Persibaya yang belum kerja. Iya. Akhirnya yo hampir ya kadang 9% lah masuk ke PDAM semua main Persibaya itu yang juara. Masuk Edi Mujiarto kiper yang kerja yang main, Posnadi semua, Heli, Muharram, banyak di situ wes masih muda-muda Pak. Dulu itu ada Said, ada Jainal Suripto juga, Seger Tresno. Oh iya. Itu semua masuk itu semua lah semuanya hampir semua masuk di angkatan bawah kita itu juga masuk PDAM semua. Waktu itu. Karena Mas Budi sudah di Bulog ya. Iya. Jadi ya udah diangkat saya juga. Kalau nggak salah yang 87, 88 itu selain ada yang kerja ke PDAM juga itu kan nggak salah kan ada uang bonus yang kemudian jadi mesnya Persibaya yang sekarang di Karanggayam itu Mas. Waduh ya itu waktu habis juara kan ya pengurus mengumpulkan pengusaha-pengusaha mengadakan di waktu itu ada restoran baru di Beberuncing pojokan itu Mas. Mahkota istilahnya, mahkota apa itu dulu waktu baru kumpul situ ngundang semua pengusaha apa untuk dalam rangka Persibaya juara karena diimingi mau dapat perumahan oleh wali kota. Nah itu yang saya tahu waktu itu. Wah kita senang udah mau dapat rumah ini 24 orang, 24 masuk pelatih. Tapi nggak jadi. Nggak tahu itu artinya nggak jadi ya teman-teman senior saya nggak terlalu aktif di situ karena saya kerja. Menanyakan dana hasil waktu pengumpulan pengusaha itu kemana gitu loh. Nah, hanya teman-teman bikin list tantangan semua pemain yang lama yang juara itu tantangan semua tantangan. Ya mungkin waktu itu mau menanyakan masalah rumah. Kalau rumah nggak ada ya minimal hasil kumpulan itu tambahkan ke pemain gitu yang senior saya sih nggak ngikuti pasti itu senior itu itu donor oleh Kapten Nurul Aryadi waktu itu kaptennya Sang Budiwanes, Budiyaso itu yang koordinir Heli Maura juga teman-teman nggak tahu terus Muharram juga. Nah koordinir katanya ada dengar uangnya nggak ada itu. Kemudian dengar uangnya dijadikan emas itu. Katanya begitu, saya nggak tahu persis. Ya lumayan lah zaman bulan segitu, wah banyak juga lah. Ya kita dapat dibagi, temen nggak semuanya, saya nggak sesuai harapan maksudnya teman-teman dulu. Nah kalau dapat rumah aman sudah, wah wes itu sudah jadi katanya rumahnya. Kita lihat satu gang itu jalan Persibaya di 24 rumah di dalam pengantin sana katanya itu sudah. Nah, Mas panjang di Persibaya akhirnya 91 92 itu terus berakhir fokus di Bulog lah. Sekarang aktivitasnya apa Mas? Ya di Bulog udah pensiun ya sekarang usaha lah bikin usaha kecil lah laundry. Oh ya
iya. Ya bikin laundry. Saya punya 2 tempat di Banjarpo, Belum Mutiara, sama yang lurus ini. Oh ini kawan-kawan. Nah, Bluru ini Sidoarjo, alun-alun ke timur. iya. Gitu ya. Yang Satu di Banjarpo Pondok Mutiara Mutiara itu belakang Pondok Mutiara. Iya. Ah, Gelora Delta. Nah, Gelora terus Delta Sidoarjo itu lurus ke Taman selatan, Pinang, terus kanan dikit. kanan sedikit. Ya itu. Berarti aktivitas sekarang jaga laundry, Ya usaha bantu laundry. istri lah, bantu istri bikin laundry. Kadang kalau ya main sama teman-teman All Star kalau ada waktu. Kalau ada main ya klub PSAD veteran Sabtu pagi di lapangan Brawijaya Kodam. Di Dolok juga ada 1 pagi. Oh, Wah, iya. banyak lah, banyak kita Jadi kalau mau. aktivitas sepak bolanya masih. Ya Kalau sehari-harinya sama istri bantu istri laundry ya. Ini bonek-bonek Sidoarjo itu pendukung Persebaya Sidoarjo Ya. yang di Sidoarjo Kota terutama. Kalau mau nyuci bajunya, mau setrika laundry. Nama laundrynya apa, Mas? Triva Laundry, Tri nama anak saya. Oh, Triva Laundry di Iya. Bluru. Kidul. Kidul ya? Ya. Tepatnya ini apa? Sebelah timur tusuk jari. Sebelah timur tusuk jari. Iya, ada selatan itu. Bluru Kidul. Iya. Nah, ini kawan-kawan, ini Mas Budi salah satu pemain Persebaya. Mungkin banyak yang nggak tahu. Nah, Bahkan namanya dilupakan bahwa dulu ada Eh. nama Budi Prasito atau Polos yang terkenal atau dulu. Polos ini, Ya, bek Budi kanannya Polos. Persebaya. Ya. Apa ya? Cadangan abadinya Muharram. Iya. Ini biar tahu nih karena Ah, ah. yang dikenalkan pemain-pemain yang namanya besar. Dulu Iya. ada Persebaya juga ada Budi Prasito. Iya. Cuma dulu sering salah tertulis ya Mas Iya, ya, Budi Prasetyo. ya Prasito. Yang benar Budi Prasito ya. Nah, itu kawan-kawan, mungkin obrolannya sampai di sini. Yang jelas ini mengingatkan bahwa dulu juga di skuad Persebaya era 80-an itu ada nama Budi Prasito. Iya, iya. Itu dulu kan kawan, nanti kita bertemu dalam obrolan bola yang lainnya. Pokoknya di sini saja di Oma Bal-Balan. Iya. Matur suwun Mas Budi. Terima kasih bos ya sampai jumpa lagi. Wah, Ya, oke. hai. Selamat sore. Selamat sore, salam olahraga.